Kayu ini belum bereaksi, sudah ditusuk puluhan kali, bahkan yang panjang pun sudah dikeluarkan. Akhirnya hanya tersisa sebuah celah beberapa sentimeter. Ini adalah barang tua yang dikenali oleh generasi 80-an dan 90-an. Namun setelah diubah dengan cerdik oleh pengrajin, ia berubah wujud menjadi alat pengikis ikan panah yang tajam. Pegangan kayu yang sudah dibentuk alur akan diletakkan di samping untuk cadangan, kemudian mulai menempa bagian bilah alat pengikis. Seluruh proses dimulai dari selembar pelat baja. Pertama-tama pelat baja dimasukkan ke dalam tungku untuk dipanaskan, setelah bentuk awal terbentuk. Pengrajin menaburkan selayar bahan pembakar di ujung pelat baja dan sekaligus menempelkan selembar pelat baja karbon tinggi yang keras. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus bilah. Keduanya dimasukkan ke dalam tungku untuk dipanaskan lalu ditempa berulang kali dengan palu pemutus. Di bawah pengaruh suhu tinggi dan tekanan, dua jenis logam yang berbeda saling meresap dan bergabung. Proses ini memperkuat struktur keseluruhan, sehingga bilah yang dihasilkan menjadi lebih unggul dalam performanya. Setelah keduanya selesai menyatu, pengrajin memotong bagian ini, lalu meletakkannya di atas arang yang menyala. Logam dipanaskan kembali hingga putih panas dan mulai melakukan pemotongan akhir pada baja. Berbeda dengan tahap sebelumnya, pemotongan pada tahap ini terutama adalah untuk memeras dan menghilangkan sisa-sisa kotoran di dalam, meningkatkan kepadatan antar logam. Dengan demikian, meningkatkan kemurnian dan kualitas baja, kemudian menggunakan roda penggiling dengan berbagai ukuran untuk menggiling kasar dan menggiling alur pada material baja yang telah dipotong. Dalam serangkaian operasi dengan suara derak dan percikan api, berbagai ketidakrataan di permukaan dihaluskan sehingga kualitas permukaan mencapai hasil yang halus. Segera, pengrajin menggunakan peralatan penggiling berbentuk roda, melakukan gesekan fisik pada permukaan material dengan sabuk yang lebih halus, menghilangkan bahan yang berlebih. Sementara itu, ujung logam secara bertahap menjadi tajam, akhirnya memberikan ketajaman pada pisau planer, untuk memastikan pisau dapat terpasang dengan sempurna pada pegangan kayu. Pengrajin menggunakan alat pemotong berbentuk lingkaran untuk memotong ujung yang beralur, secara presisi menghilangkan tempat penahan yang sesuai dengan pisau planer. Sambil mengganti peralatan, tepi-tepi tersebut dirapikan untuk mencegah luka pada tangan saat digunakan berikutnya. Beberapa area yang tidak dapat dijangkau mesin perlu diperbaiki secara manual, yang memerlukan kesabaran dan keterampilan yang cukup. Karena sedikit kelalaian, kayu bisa langsung menjadi rusak. Lihatlah bagaimana pengrajin berusia 33 tahun ini mengoperasikan dengan cekatan. Dia mengatakan memiliki 30 tahun pengalaman. Saya sangat percaya. Menghaluskan dan memotong tampak seperti tindakan yang sederhana, tetapi celah yang dihasilkan benar-benar pas sekali dengan pisau planer. Setelah sedikit perbandingan, kedua bagian tersebut terpasang sangat sempurna, namun permukaan keseluruhannya masih terlihat agak kasar, sehingga perlu dimasukkan ke dalam mesin planer. Dengan menerapkan tekanan gravitasi, pegangan kayu melewati alat pemotong di bawah untuk menghilangkan permukaan yang tidak rata. Selanjutnya, datanglah ke sebuah alat sudut dengan roda pengasah. Di sini tepi pegangan kayu dibentuk menjadi chamfer. Hal ini dirancang agar sesuai dengan desain ergonomis, sehingga lebih nyaman saat digenggam. Setelah langkah ini selesai, langkah selanjutnya adalah memasuki tahap perakitan. Pertama, letakkan pisau planer ke dalam tempatnya, dan pukul dengan palu kayu untuk memastikan keduanya terhubung menjadi satu kesatuan. Desain pisau planer tradisional biasanya akan dipasangkan dan dikencangkan dengan sepotong baja lain, tetapi di sini hanya membutuhkan satu pisau saja untuk menyelesaikan pengencangan. Namun saya tidak tahu seberapa tahan lama desain ini. Kembali ke topik. Pengrajin menghidupkan perangkat penggiling yang digerakkan oleh motor, menggosok bagian bawah planer dengan alat tersebut. Ini bukan hanya untuk menyesuaikan ketahanan alat raut, tetapi juga bisa lebih mengasah ujungnya. Agar dapat mencapai hasil terbaik saat meraut, di sini alat raut tampak sudah selesai dibuat. Tetapi sebenarnya baru setengah alat selesai, pengrajin meletakkan beberapa papan karet di atas meja kerja. Mata gergaji yang berputar cepat diselaraskan untuk memotong, menghasilkan beberapa papan dengan ukuran yang sama. Di depan adalah mesin penggosok yang memiliki banyak sejarah, saat mesin ini dinyalakan. Gigi tajamnya seperti binatang besi yang ganas, mengoyak papan kayu dengan keras. Tak lama kemudian, ia membuat alur kerusakan yang sama jaraknya, setelah selesai. Pengrajin menyambungkan sesuai dengan alur kerusakan yang ada dan secara bertahap mengencangkannya dengan ketukan. Dihasilkan menjadi sebuah kotak berbentuk persegi. Cara penggabungan dalam keterampilan pertukangan kayu tradisional sangat cerdik. Memanfaatkan sepenuhnya sifat alami kayu, tetapi karena pengrajin belum sepenuhnya menguasai esensinya. Bagian atas dan bawah kotak perlu diolesi lem agar bisa menempel dan diletakkan di mesin pres untuk ditekan. Agar kotak tetap dalam tekanan untuk beberapa waktu, hingga lem benar-benar kering. Papan kayu telah direkatkan dengan kuat, mengingat kotak terdiri dari 3 bagian utama. Terdiri dari kotak belakang, wadah di dalam, dan pisau yang dipegang di atas kotak. Strukturnya seperti laci yang tertutup rapat. Pertama-tama buat 2 lubang kecil di salah satu ujung wadah. Kemudian masukkan cincin besi hitam dan gunakan tang untuk membengkokkan bagian ujungnya. Kunci cincin besi dengan memukulnya. Setelah selesai, sebuah laci yang mirip dengan pegangan muncul di depan. Lalu masukkan laci ke dalam kotak. Kemudian pasang pisau yang dipegang ke tempatnya,
dan terakhir tutup penutupnya. Dengan demikian sebuah kerajinan ikan filet yang menggelegar telah selesai dibuat. Jadi, bagaimana cara menggunakan alat ini? Pengrajin mengambil sepotong ikan segar yang mahal. Dengan sudut dan kekuatan tertentu, serut mengikuti arah serat ikan segar ke belakang. Dengan gerakan pisau yang dipegang, potongan ikan jatuh seperti bunga mekar, setiap potongannya setipis daun teh, seterawang pasir. Asalkan tekanan yang diberikan tetap merata, ketebalan yang dihasilkan akan mencapai keseragaman yang sempurna. Inilah cara menggunakan pisau yang dipegang ini.